Bosara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada, sore ini saya ada di Cafe SS Land, komunitas Vespa ya. Di tepatnya di Jalan Suno, depannya STM Pembangunan. Jadi gampang sekali didapat kafenya, minumannya juga murah, higienis dan menyehatkan. Dan silakan datang minum dan jangan lupa bayar kalau pulang. Iya, jangan lupa bayar. Karena bahaya security, nah besar badannya, namanya rival. Security ini tuh di sini. Baik, pemirsa, sore ini saya ketemu sama Ustadz ATM dan salah satu pengunjung dari SSKP, dan tentunya di acara Bosara. Bosara. Sendiri Kak, maunya 3 orang Ki. 1, 2, 3. Bosara. Biasa saya ditemani sama rekan saya Asrija, tapi sore hari ini saudara saya Asrija jadi kameramen. Iya, ada di belakang layar. Ketawa-ketawa, nak ketawai Kak, sama nak ketawai di semua. Tapi intinya sore hari ini kita saya kira dia pergi janjian sama rival. Iya, karena suka-suka pergi di sini kafe ya, karena itu motivasinya. Jadi sore hari ini ada pengunjung kafe Syahrul ya. Nah, kebetulan mau bertanya sama Ustadz. Jadi ini Bosara menjawab, tapi digabung dengan Bosara nongki-nongki. Nah, jadi langsung saja, bagaimana Syahrul? Apa kira-kira mau ditanyakan sama Ustadz ini sore? Oh iya, Ustaz. Ya. Mumpung ada Ustadz ATM ini. Kebetulan tadi saya lihat di sini, Ustaz, saya ikut, enggak apa-apa saya nongkrong di Ya, sini. iya. Mau bertanya, alhamdulillah Ustaz, mungkin dekat-dekat ini saya ada hajat untuk nikah, Ustaz. Oh, mau menikah. Kapan rencananya? Rencananya tanggal 10 bulan 10 Ini tanggal cantik kan? Itu materi yang saya bahas. Iya, kita ceritakan kemarin ya. Tanggal cantiknya. Di tanggal cantiknya. 10 20. Nah, terus yang paling pertama yang saya minta mungkin ada wejangan-wejangan ya, untuk saya. oh iya tahu. Iya, Ustaz. Ya. Iya. Nasihat pernikahan singkat ini. Biasa itu udah saya perkawinan toh, sudah menikah baru kita ceramai. Ini bagus ini kursus. Memang harus ini namanya kursus pranikah. Iya. Sus Jatim ini. Sus Jatim. Jadi Dinda Syahrul dan seluruh pemirsa. Ini rahasia aja, jangan kasih tahu yang lain. Namanya nonton. Ini caranya. Nikah itu enaknya cuma 10%. Ya, 90%? Enak sekali. Oh, ini artinya enak. Iya. Ini cocok. Jadi nikah itu enaknya 10%, 90%. Wih, enak sekali. Yang pasti kita tidak mungkin kita tuntut lagi Syahrul bagaimana memilih jodoh. Ya. Gak salah-salah nana dia ganti. Jadi jangan kita sudah tidak ganggu. Mengarungi bahtera rumah tangga itu, pernikahan itu bukan urusan 1 hari 2 hari, bukan urusan 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, tapi menikah itu urusannya dunia akhirat. Jadi begitu kita sudah menerima ijab kabul dari wali orang tua perempuan, apakah dia langsung atau menyerahkan perwaliannya, maka otomatis pindahlah wali itu kepada kita. Jadi anaknya yang perempuan yang dilahirkan oleh ibunya, dikasih sekolah sampai cantik model begini yang kita mau nikahi, sudah cantik begitu baru dikasih Ki. Begitu berjasanya itu mertua. Maka sebelum memulai pernikahan, satu, luruskan niat. Ya, bahwa saya menikah ini semata-mata mengharap ridhonya Allah. Jadi ini pacaran, cinta antar lorong atau dipaksa orang tua? Ini kan ditanyakan memang ini. Ada semua di sini karena ada semua ini. Iya, masuk semua tahu. Karena perjalanannya kurang lebih 5 tahun. Akhirnya dipaksa orang tua. Harus, karena daripada lama-lama dipaksa menikah daripada tidak menikah, lebih menikah. Jadi itu lurus niat arungi rumah tangga. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum, kalian ya, hunna itu dia perempuan, istrimu, pakaian Syahrul. Wa antum, dan Syahrul libasul lahunna. Syahrul adalah pakaian dia, istrinya. Fungsinya pakaian itu pertama menutup aib. Apa maksudnya menutup aib? Kan sudah 5 tahun pacaran. Saya sangat yakin bahwa seperti pengalaman yang di Nasir, pengalamanku itu kalau pacaran orang semua yang jelek-jelek disembunyi.
Syahrul pasti tidak pernah bilang sama pacarnya, kau itu begini tidak. Pasti sopan-sopan tidak jadi. Nggak apa-apa juga ganggu kita malam tidak jadi. Padahal tak dulu. Padahal kalau sudah begitu juga istri. Tidak ada itu perempuan malas kalau masih pacaran. Biar piring belum dicuci dipakai. Biar sudah dicuci piringnya. Mana cuci kembali ya. Jadi sesudah menikah orang, Dinda, muncul mitu asli. Maka tugasnya Dek Syahrul ini menerima keaslian istrinya. Yang dulunya rajin ternyata aslinya kutu, terima. Yang dulunya dipanggil iye, sekarang lama sekali menjawab, terima. Itu namanya libasun, menutupi aib. Jadi terimalah istrinya apa adanya. Jangan berharap ya mulu-mulu, saya istri gitu lembutnya kata-katanya. Karena kalau kita berharap begitu nanti akhirnya kecewa. Jadi lebih baik kita terima apa adanya dengan segala kekurangannya. Yang kedua, fungsi libasun itu indah. Maka Syahrul harus menjadi laki-laki tergagah, terindah di mata istri. Begitu juga sebaliknya, perempuan harus menjadi perempuan tercantik di mata suaminya. Jadi kemudian yang ketiga, libasun itu artinya melindungi, sudah menutup aib, kemudian perhiasan, melindungi dari neraka, dari dosa. Jadi kalau istri tak malas-malas ki sholat, ingatkan. Begitu juga sebaliknya. Nasihat yang ketiga, tidak ada itu orang menikah sesudah menikah banyak warna. Yang banyak warna itu bapak Naji. Betul. Bapak kita tidak cantik itu memulai rumah tangga kalau ada modal. Tidak cantik. Bagus kalau mulai dari minus. Mulai dari nol. Kayak Pertamina. Dari minus. Kayak SPBU. Jadi bagus itu kalau kita mulai dari nol. Kita temu yang bangun rumah tangga kalau hanya mampu kontrak kamar 3x4 di situ toh dulu berproduksi. Jangan disubsidi macam-macam dari mertua, dari orang tua. Biarlah kita mulai dari nol dan carilah nafkah yang halal. Cari nafkah yang halal. Pesan keempat, bukan cuma Syahrul ini. Semua. Ya, Syahrul yang lain. Istri kita nanti tanggal 11 bulan 10 2020 kan sudah tanggal 10 menikah nanti. Istri kita itu saya membayangkan, kita bayangkan yang baik-baik. Umur berapa sekarang istri? Calon istri 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun itu tidak pernah dipukul sama mamanya, bapaknya, tidak pernah dibentak, tidak pernah dicaci, tidak pernah dikecewakan. Maka tugasnya suami itu melanjutkan itu. Melanjutkan. Jangan pernah kecewakan istri karena 22 tahun diurus oleh bapaknya dengan penuh kasih sayang. Bayangkan itu anak, itu istri, jasanya istri. Jadi ini nasihat laki-laki karena tidak ada perempuan ini di studio. Di studio apa di kafe? Di kafe. Dia punya bapak dan ibu. Dia punya saudara. Anaknya berapa dia? Dia anak pertama. Ada adeknya. Ada adeknya. Dia punya adik. Dia punya tante ya di rumah dulu. Bapak, ibu dan adik-adik. Tiga-tiga ini orang yang paling dia cintai. Tapi demi Syahrul dia rela tinggalkan itu. Coba. Dia tinggalkan bapaknya yang kasih uang. Dia tinggalkan ibunya yang kasih sayangi. Dia tinggalkan adik-adiknya yang selama ini suka bercanda sama dia demi mengabdi kepada Syahrul. Betapa kecewanya hatinya perempuan kalau dia sudah berkorban meninggalkan itu, baru kita tidak urus dengan bagus. Maka sayangi dia, harus kita ganti, balas, bayar posisi kasih sayangnya bapak, kasih sayangnya ibu, dan kasih sayangnya adik-adik. Dan demi kau itu tinggalkan semua. Jadi hargailah pengorbanan istri. Kalau kita laki-laki kan dari dulu tidak tinggal di rumah, pilih seenaknya. Tapi istri itu, makanya saya bilang luar biasa itu istri. Bayangkan dia rela berpisah dengan orang-orang yang dia cintai demi kita. Waktu dia tinggal di rumahnya bapaknya, dia dimasakkan, dia dicucikan, dia dibelikan apa-apa. Begitu dia tinggalkan semua itu, pindah ke kita, malah dia yang memasak, dia yang mencuci, dia yang mengurus. Itu pengorbanan istri yang luar biasa. Saya sedih mendengarnya. Langsung punya istriku waktu masih ada kalau. Sekarang di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Tadi sama kan. Masih ada. Jadi pemirsa,
pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama, butuh komitmen tingkat tinggi. Jadi kesabaran memang itu kuncinya. Mungkin seperti pesan terakhir untuk Syahrul, istri itu kalau tidak banyak bicaranya tidak normal. Maka suami itu harus siap menjadi pendengar yang baik. Pendengar setia. Pendengar. Kalau istri ngomel-ngomel, dengar omelannya. Kalau istri cerewet, dengar. Kalau istri menangis, ambil tisu, lap air matanya. Atau kalau istri motor. Kalau istri menangis sedih, duduk di dekatnya, rangkul, peluk dia, biarkan di sini air matanya jatuh. Karena jauh lebih menyakitkan kalau air matanya jatuh di pundak orang lain. Bisa dengan status sih. Jadi kalau menangis istrimu, rangkullah, peluklah dia, karena akan jauh lebih menyakitkan kalau ada orang lain yang merangkul dan air matanya jatuh di pundaknya. Seperti itu. Jadi selamat ya, sukses. Mudah-mudahan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Jadi pemirsa, itu tadi bincang-bincangnya salah satu pelanggan, calon pengantin baru, calon pengantin customernya SSKP sama Ustaz. Umumkan dulu tahu ya. Yang pernah merasa lupakanlah. Ya. Karena dia sudah ada yang punya. Iya, yang ada perasaannya sama Syahrul ikhlas mati karena ada yang punya. Sebentar lagi dia akan mengakhiri masalah yang ada utangnya ikhlas. Bayar cepat. Apa ini orang meninggal kayak wasiatnya udah selesai. Intinya mohon doa atas semua, mudah-mudahan calon pasangan baru kita ini bisa membina keluarga yang bahagia dan insya Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan segera keturunannya keturunan yang soleh ya. Baik pemirsa Bosara Channel dimanapun Anda berada, ikuti terus konten-konten dakwah dari Bosara Channel, like, share, and subscribe Bosara Channel dan follow Instagramnya. Akhirnya saya Andir Natsir, Ashar Tamanggung, dan Syahrul pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.